Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firman Adrian Sebalan dengan NPM 242300406. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tugas sosiologi olahraga yang mempunyai tema peran sponsorship dalam kompetisi olahraga. Langsung saja. Kalau saya pertama di sini adalah latar belakang olahraga dan industri. Jadi sekarang itu olahraga nggak menjadi cuma ajang kompetisi aja, sekarang juga udah menjamah ke bidang industri global ya. Jadi nggak cuma sekedar olahraga biasa, sekarang udah menjamah ke industri global yang masif. Jadi seperti itu. Nah di sini dari masalah dan tujuannya, masalah yang akan saya ambil adalah bagaimana peran sponsor dalam penyelenggaraan kompetisi, apa pengaruhnya, dan apa dampak sosial yang akan terjadi. Jadi di situ. Ini adalah teori-teori yang terkandung di dalamnya. Ada lima teori, yaitu fungsionalisme, teori konflik dan interaksi sosial. Terus ada lagi teori komersialisasi dan stratifikasi. Nah di sini ada peran-peran vital dari sponsorship. Jadi sponsorship ini mendapatkan peran-peran yang sangat penting di industri global sport, terutama ya. Jadi di sini ada 3 pilar, yaitu pendanaan utama yang mencakup untuk menutup biaya RAP, biaya logistik dan keamanan, dan juga ada infrastruktur, penyediaan peralatan seragam dan segala lainnya. Dan yang ketiga adalah branding untuk brand itu sendiri. Nah ini tren komersialisasi olahraga buat industrinya seperti ini. Nah di sini ada dampak positif sponsorship, yaitu ada profesionalisme, ada kualitas fasilitas dan kesejahteraan. Ini yang mencakup dari sponsorship untuk industri global sport. Seperti itu. Di sini juga ada tantangan dan dampak negatifnya, di mana ada dampak positif juga ada dampak negatif pastinya. Pertama adalah ada dominasi kepentingan bisnis. Jadi sponsor itu seringkali enggak melihat sportnya nanti akan gimana. Jadi dia akan melihat cuma brandingnya dia doang. Nanti akan tumbuh kembangnya tuh yang dipikirkan adalah brandnya saja, enggak dari acaranya kompetisi olahraga tersebut. Nah, ada juga ketimpangan pendanaan. Biasanya, let's say pada zaman sekarang itu dominasinya ke olahraga sepak bola ya. Jadi sponsor-sponsor besar itu masuknya ke cabang sepak bola. Mungkin ke badminton itu kurang, mungkin ke padel itu kurang, dan lain sebagainya. Jadi nggak semua cabur mendapatkan hibah dana dari sponsorship itu sama besarnya enggak. Jadi masih seperti ini realitasnya. Nah, di sini ada solusi dan rekomendasi. Jadi solusinya dan rekomendasinya adalah regulasi dan etika. Jadi untuk penyusunan aturan itu harus jelas, di mana brand sponsor itu nggak bisa mengintervensi acara tersebut, juga saling setara lah istilahnya seperti itu. Jadi ada yang butuh, ada yang memberi, ada yang butuh seperti itu. Untuk transparansi, nah ini seringkali nih menjadi konflik di dunia sport entertainment karena banyak oknum-oknum yang nggak transparansi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan, trust isu itu timbulnya dari transparansi. Jadi sehingga suatu brand nggak mau sponsori suatu acara itu dari trust, salah satu seperti itu pengalaman saya. Nah di sini langsung saja kesimpulan akhir. Peran sponsorship itu adalah menjadi pilar pendanaan infrastruktur yang tidak tergantikan dalam industri modern. Terus komersialisasi, transformasi olahraga menjadi komoditas ekonomi dengan nilai jual tinggi. Yang kedua adalah
ada dampak sosial. Dampak sosialnya adalah kesejahteraan atlet meningkat, namun muncul resiko dominasi bisnis atas sportivitas. Yang pasti aja karena dia kan menyelipkan satu brand, jadi seperti itulah. Yang keempat adalah ada saran. Sarannya adalah pengelolaan yang seimbang antara profit dan nilai olahraga. Jadi memang harus seimbang, jalannya itu harus seimbang antara sponsorship dan pihak penyelenggara ya acara tersebut ya. Oke.